Pernahkah kamu merasa hampa meski hidupmu terlihat baik-baik saja? Atau merasa ada sesuatu yang hilang, tapi kamu sendiri tidak tahu apa itu? Setiap manusia sebenarnya membawa rasa di dalam dirinya, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Kita sibuk dengan dunia luar, sampai lupa bahwa sumber ketenangan sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Menemukan rasa dalam diri bukan berarti lari dari kenyataan, bukan pula memutus hubungan dengan dunia luar, tetapi ini adalah perjalanan untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita duduk dengan tenang, bernapas perlahan, kita mulai merasakan sesuatu yang sederhana, sebuah kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang apa yang kita rasakan. Rasa itu bisa berupa syukur. Rasa itu bisa berupa damai. Rasa itu bisa berupa cinta yang muncul tanpa syarat. Dan saat kita menemukan rasa itu, kita akan sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertai kita, menuntun kita untuk pulang kepada diri yang sejati. Menemukan rasa dalam diri adalah langkah untuk hidup lebih penuh, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Terima kasih sudah mendengarkan. Ikuti terus Hati Nusantara Channel untuk narasi-narasi yang menenangkan jiwa. Kita sering mencari kebahagiaan di luar diri. Kita berpikir, kalau punya uang banyak, hidup akan lebih tenang. Kalau punya pasangan yang sempurna, hati akan lebih bahagia. Kalau semua orang menghargai kita, barulah kita merasa cukup. Tapi benarkah begitu? Mengapa ada orang yang punya segalanya, tapi tetap merasa kosong? Dan mengapa ada orang sederhana justru bisa hidup lebih damai daripada mereka yang kaya raya? Mungkin kita salah arah dalam mencari rasa. Kita sibuk mengejar hal-hal yang tak pernah bisa benar-benar mengisi kekosongan batin. Kita berusaha keras untuk terlihat bahagia, tapi di dalam hati ada ruang yang tidak pernah terisi. Inilah yang jarang disadari banyak orang, bahwa rasa sejati itu bukan datang dari luar. Rasa itu sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Kita hanya perlu berhenti sejenak dan berani untuk melihat ke dalam. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah kita siap menemukan sesuatu yang mungkin selama ini kita hindari? Kebanyakan orang menjalani hidup dengan pola yang sama. Dari hari ke hari, bangun tidur, terburu-buru memulai aktivitas, mengejar pekerjaan, memenuhi kewajiban, lalu pulang dalam keadaan lelah. Besok diulang lagi dengan cerita yang sama. Lama-lama hidup terasa seperti sebuah rutinitas yang tanpa arah. Seperti mesin yang bergerak, tetapi tidak pernah tahu kemana tujuannya. Di dalam rutinitas itu, ada sebuah kesalahan besar yang hampir semua orang lakukan. Kita menganggap bahwa hidup ini hanya soal bertahan, hanya soal mencari materi, hanya soal memenuhi apa yang tampak di luar. Kita lupa bahwa di balik semua itu, ada kehidupan batin yang juga harus diberi makan. Tubuh kita bisa diberi makanan, tetapi jiwa kita sering dibiarkan lapar. Coba perhatikan sejenak. Berapa banyak orang yang bangun tidur dengan perasaan terbebani, bukannya bersyukur.
Berapa banyak yang merasa waktunya habis hanya untuk mengejar sesuatu, tetapi tidak pernah benar-benar menikmati apa yang sudah didapatkan. Kita selalu menunda bahagia. Kita berkata, "Aku akan bahagia kalau sudah punya ini, kalau sudah sampai di sana, kalau sudah diakui oleh orang lain." Padahal, saat semua itu tercapai, kita justru menciptakan syarat baru. Bahagia selalu digeser ke depan, seolah tak pernah boleh kita miliki sekarang. Kesalahan lain yang sering kita lakukan adalah membiarkan orang lain mengendalikan hidup kita. Kita terlalu peduli pada penilaian manusia. Kita rela memaksakan diri, berkorban demi penampilan, demi status, demi komentar orang lain. Kita lupa betapa lelahnya hidup kalau terus-menerus dijalani hanya untuk memenuhi ekspektasi di luar sana. Kita mengejar validasi, tapi kehilangan jati diri. Lebih dalam lagi, banyak orang yang menipu dirinya sendiri. Berusaha terlihat kuat padahal hatinya rapuh. Berusaha terlihat bahagia padahal hatinya penuh luka. Kita terbiasa memakai topeng, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dan ironisnya, semakin lama kita memakai topeng itu, semakin kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Lihatlah realitas kehidupan sehari-hari. Kita bangun pagi, langsung menatap layar ponsel. Kita dicekoki kabar buruk, perbandingan hidup, pencitraan yang palsu. Kita mulai hari dengan energi yang salah, tapi tetap kita jalani seolah itu normal. Hari demi hari, batin kita dijejali kegelisahan yang tidak perlu. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa hidup ini hampa, meski di luar tampak penuh kesibukan. Kesalahan lain yang sering kita lakukan adalah menjadikan waktu seolah tidak berharga. Kita buang berjam-jam hanya untuk hal-hal yang tidak membangun jiwa kita. Kita larut dalam drama orang lain, ikut dalam gosip, menghakimi, iri hati, dan membandingkan diri. Padahal setiap detik adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan diri sendiri, dengan kebenaran, dan dengan Sang Pencipta. Sayangnya, kebanyakan orang baru menyadari nilai waktu ketika semuanya sudah terlambat. Realitas pahitnya adalah manusia modern lebih pandai menyembunyikan kekosongan batin daripada mengisinya. Kita sibuk berlari, padahal tidak tahu apa yang sedang kita kejar. Kita merasa hebat ketika bisa memamerkan pencapaian, tetapi di dalam hati tetap ada kekosongan yang tak bisa ditutupi. Kita salah memahami makna hidup. Hidup bukan sekadar tentang apa yang kita punya, tetapi tentang siapa kita di dalam. Kesalahan yang paling mendasar adalah kita tidak pernah berhenti untuk benar-benar mendengar suara hati. Kita biarkan diri ini dikuasai oleh kebisingan luar, tanpa pernah memberi ruang bagi keheningan. Kita lupa, di dalam diam justru ada jawaban. Di dalam hening justru ada kekuatan. Tetapi kita terus lari, terus sibuk, karena dia membuat kita berhadapan dengan diri sendiri. Dan itu hal yang paling menakutkan bagi sebagian besar orang. Mari kita jujur, kita sering salah memahami arti sukses. Kita mengira sukses adalah ketika semua orang iri dengan kita. Kita mengira sukses adalah ketika kita bisa membuktikan pada dunia bahwa kita lebih hebat. Tapi apakah itu benar? Mengapa banyak orang sukses secara materi, tapi hatinya gelisah, keluarganya hancur, atau hidupnya penuh rasa takut? Ini membuktikan, sukses yang hanya diukur dari luar tidak pernah cukup. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah melupakan Sang Pencipta dalam setiap langkah. Kita hidup seakan-akan semuanya hasil kerja keras kita sendiri. Kita menuhankan logika, kekuasaan, dan ego. Lalu lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang memberi kita napas setiap hari. Kita baru ingat ketika berada dalam kesulitan, baru berdoa ketika terjepit,
Padahal rasa damai yang sejati hanya muncul ketika kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Inilah realitas kehidupan kebanyakan orang. Kita terus mengulang kesalahan yang sama tanpa pernah sadar. Kita mengisi hari dengan rutinitas yang menguras tenaga, tapi tidak memberi makna. Kita mengisi pikiran dengan kegelisahan, tapi tidak pernah memberi ruang untuk ketenangan. Dan kita terus berharap hidup akan berubah, padahal kita tidak pernah benar-benar berani mengubah cara kita menjalani hidup itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus hidup seperti ini? Ataukah kita berani mulai membuka mata, melihat kesalahan yang kita lakukan, dan memutuskan untuk berubah? Kebanyakan orang tidak sadar hidupnya banyak dikendalikan oleh alam bawah sadar. Kita merasa membuat keputusan, padahal banyak yang hanyalah pola lama yang berulang. Alam bawah sadar seperti gudang besar yang menyimpan pengalaman, kata-kata, luka dan ketakutan sejak kecil. Lebih dari sekadar memori, ia membentuk cara kita bereaksi dan bertindak setiap hari. Inilah mengapa seseorang sering mengulangi kesalahan, meski sudah berjanji berubah. Ada yang selalu merasa kurang meski bekerja keras. Ada yang mudah marah meski sadar dampaknya. Ada yang terus mencari pengakuan sampai lelah. Semua itu muncul karena keyakinan lama yang belum dibersihkan dari bawah sadar. Kesalahan besar adalah membiarkan bawah sadar berjalan tanpa pengawasan. Kita biarkan pikiran dijejali berita negatif, perbandingan, dan komentar yang masuk tanpa filter. Tanpa sadar, semuanya masuk ke ruang terdalam dan membentuk pola hidup kita. Namun bawah sadar bukan musuh jika kita tahu caranya. Di dalamnya ada kekuatan yang bisa menjadi sahabat dan guru. Jika kita mengisinya dengan syukur, doa, dan kesadaran, pola hidup akan berubah. Kita menjadi lebih tenang, mampu menerima keadaan, dan tidak mudah goyah. Banyak orang takut berhadapan dengan diri sendiri. Mereka memilih sibuk atau hiburan, bukan duduk diam mendengar isi hati. Itu sebabnya pola lama terus berulang, walau ia merasakan ada yang salah. Pertanyaannya, maukah kita terus dikendalikan pola lama yang melelahkan, atau berani membersihkan gudang bawah sadar dan mengisinya dengan hal yang menumbuhkan jiwa? Bawah sadar adalah pintu yang bisa menjebak atau membebaskan. Jika kita berani masuk, melihat luka, melepaskan beban, dan menggantinya dengan cahaya kesadaran, maka hidup akan berubah. Ketenangan yang dicari lahir dari dalam, dari bawah sadar yang selaras dengan hati, jiwa, dan Sang Pencipta. Contoh nyata terlihat dalam reaksi sehari-hari. Ketika mendapat kritik, ada yang langsung merasa gagal, padahal belum tentu. Dalam hubungan, beberapa orang menghindar karena takut ditolak. Luka masa lalu mengunci rasa aman. Kala peluang datang, suara kecil di kepala sering berkata, "Kamu tidak cukup," sehingga langkah tertunda. Reaksi seperti ini muncul cepat dan otomatis karena dibuat oleh pola lama. Jika kita belajar mengenali pemicu itu, kita bisa memberi jeda dan memilih respon yang lebih bijak. Perubahan dimulai dari langkah kecil. Tarik napas, beri waktu, ucap syukur, lalu lakukan tindakan sederhana yang mendukung. Kebiasaan baru yang konsisten perlahan merombak pola bawah sadar dan membuka ruang untuk ketenangan. Mulailah dengan niat, ulangi setiap hari,
maka perubahan akan tampak. Di dalam diri setiap manusia selalu ada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Rasa. Rasa itu bukan benda yang bisa dibeli, dicapai, atau diperoleh dari orang lain. Rasa muncul secara alami dalam diri, bahagia, sedih, tenang, gelisah, rindu. Bahkan orang yang tampak memiliki segalanya belum tentu menyadari rasa yang ada di dalam dirinya. Banyak orang menjalani hidup dengan pola yang sama, dari hari ke hari. Bangun tidur, terburu-buru memulai aktivitas, mengejar pekerjaan, memenuhi kewajiban, lalu pulang dalam keadaan lelah. Besok diulang lagi. Apakah kita mau terus hidup seperti ini tanpa benar-benar hadir di diri sendiri? Tanpa sadar, rutinitas membuat kita kehilangan momen untuk merasakan hidup sepenuhnya. Banyak orang mengira mereka mengenal diri sendiri. Mereka tahu pekerjaan, keluarga, dan rutinitas, tapi jarang tahu apa yang terjadi di dalam hati ketika mereka hadir untuk diri sendiri. Kesalahan umum manusia adalah hidup di permukaan, sibuk berpikir, menilai, atau mencari hal di luar, tanpa memberi ruang bagi rasa untuk muncul. Di bawah sadar, pola ini terus mengatur kehidupan kita. Kita sering mengikuti kebiasaan, respon otomatis, dan pemikiran lama tanpa menanyakan apakah itu benar-benar sesuai dengan hati. Banyak rasa yang hilang atau tidak disadari karena kita tidak memberi perhatian penuh pada diri sendiri. Menemukan rasa dalam diri berbeda dengan sekadar mengenali. Rasa bisa muncul sendiri, tapi baru terasa nyata ketika kita merasakannya. Merasakan berarti berhenti sejenak, hadir di diri sendiri, dan membiarkan hati ikut berada dalam pengalaman itu. Tanpa merasakan, rasa tetap ada, tapi tidak memberi dampak, seperti cahaya yang tertutup tirai. Menemukan rasa juga terkait dengan kemampuan menerima hukum alam semesta. Segala sesuatu terjadi sesuai hukum alam. Ada sebab dan akibat, datang dan pergi, naik dan turun. Seseorang yang menolak kenyataan, melawan alur hidup, atau tidak menerima perubahan akan sulit merasakan rasa yang muncul dalam diri. Hanya mereka yang mampu menerima hukum alam dengan lapang hati bisa benar-benar hadir dan merasakan rasa itu. Setiap rasa adalah guru. Bahagia mengajarkan syukur. Gelisah memberi tanda ada yang perlu diperhatikan. Rindu mengingatkan keinginan terdalam. Sedih membuka ruang untuk memahami diri. Semua rasa memberi pengalaman hidup yang nyata jika kita berani merasakannya. Menemukan rasa dalam diri membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Kita mulai tahu apa yang membuat hati tenang, apa yang memberi bahagia, dan apa yang perlu dilepaskan. Ini bukan soal menekan rasa atau mengubahnya, tapi memberi ruang dan ikut merasakannya. Dengan begitu, kita menemukan keseimbangan dan kedalaman hidup. Sekarang coba pikirkan, berapa banyak rasa yang muncul dalam hidupmu, tapi tidak pernah kamu rasakan. Berapa banyak pengalaman batin yang terlewat karena kita terlalu sibuk berpikir atau menilai. Menemukan rasa dalam diri bukan sekadar tahu, tapi ikut merasakannya. Berhenti sejenak, hadir dan rasakan setiap rasa yang muncul.
pilihan ada di tangan kita. Terus hidup di permukaan, mengabaikan rasa, atau berani hadir, membuka hati, dan merasakan setiap rasa dalam diri. Hanya dengan merasakan, kita benar-benar menemukan diri, memahami hidup, dan menyentuh kedalaman pengalaman yang selama ini tersembunyi. Dan hanya mereka yang mampu menerima hukum alam semesta dengan lapang hati bisa merasakan rasa itu sepenuhnya. Sudahkah kamu benar-benar menemukan rasa dalam diri sendiri? Berapa lama kamu hidup di permukaan, mengabaikan suara hati dan pengalaman batinmu sendiri? Ini saatnya berhenti sejenak dan bertanya, apakah kamu ingin terus melewatkan rasa yang membuat hidupmu nyata, atau berani hadir dan merasakannya sepenuhnya? Jika kamu ingin lebih banyak panduan untuk menyelami diri, menemukan rasa, dan merasakan hidup secara penuh, ikuti Hati Nusantara Channel sekarang. Berani klik, berani hadir, dan rasakan perbedaan dalam setiap detik hidupmu.